على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sebentar lagi insyaallah semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menyongsong Syahrul Quran, bulan Al-Quran di bulan Ramadan dengan banyak bertilawah Al-Quran, mentadabburinya karena bulan tersebut adalah bulan yang dikhususkan untuk membaca Al-Quran. Oleh karenanya Jibril alaihissalam setiap bulan Ramadan datang kemudian Nabi SAW murajaah Quran dengan Jibril alaihissalam pada bulan Ramadan. Dan di Ramadan terakhir sebelum Rasulullah SAW meninggal, sampai Jibril datang 2 kali, yaitu menghatamkan bersama Nabi 2 kali, ya, sebagai pertanda bahwasanya Nabi SAW akan meninggal dunia. Dan demikianlah diikuti oleh para ulama. Kalau sudah datang bulan Ramadan, maka banyak di antara mereka yang menghentikan majelis ilmu mereka untuk fokus baca Al-Quran. Di antaranya Imam Malik, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang selalu menyampaikan majelis hadis di Masjid An-Nabawi. Ketika datang bulan Ramadan, maka beliau menutup majelis beliau, fa'aqbal Al-Quran, maka beliau pun fokus untuk membaca Al-Quran. Dan demikianlah para ulama yang lain. Seperti diriwayatkan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di bulan Ramadan, setiap hari beliau menghatamkan Quran 2 kali, ya. Dan demikian juga ulama-ulama yang lain. Ini tidak lain menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan khusus untuk kita lebih tadabbur dan membaca Al-Quran. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keagungan Al-Quran agar kita lebih semangat untuk membaca Al-Quran dan mentadabburi ayat-ayatnya, ya. Sungguhnya tidak semua orang bersemangat untuk membaca Al-Quran. Bahkan Allah berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan, berkata sang Rasul, dia mengeluh kepada Allah dengan berkata, ya Rabbi, ya Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabbku, sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran mahjur. Mahjur itu ditinggalkan, tidak dipedulikan, tidak diamalkan. Dan ini salah satu keluhan yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW kepada Rabbul Alamin. Akan ada dari kaumnya yang tidak peduli dengan Al-Quranul Karim, padahal Al-Quranul Karim adalah nikmat yang begitu agung yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya ketika Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah berfirman Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya yang maha penyayang, yang maha rahmat. Kemudian setelah itu Allah sebutkan konsekuensi kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah memberikan nikmat-nikmat. Di antara nikmat pertama sebagai konsekuensi kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, Allah berkata Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah mengajarkan apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah konsekuensi pertama dari kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Demikian juga ketika Allah menyebutkan dalam surat An-Nahl yang disebut oleh para ulama dengan surat An-Ni'am, surat nikmat-nikmat. Kenapa disebut dengan surat nikmat-nikmat? Itu surat ke-16 karena di awal ayat Allah menyebutkan nikmat-nikmat Allah. Ata amrullah fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun yunazzilul malaikata birruhi min amri ala may yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yusyrikun khalaqal insana. Terus Allah sebutkan nikmat-nikmat Allah sampai di akhir ayat kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kalau seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, rentetan nikmat-nikmat tersebut yang Allah sebutkan di awal surat An-Nahl, nikmat yang pertama kata Allah, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi. Allah turunkan malaikat untuk membawa ar-ruh, yaitu Al-Quran kepada hambanya, ya. Yaitu di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah nikmat apa? Al-Quran. Ini harus kita
benar-benar renungkan bahwasanya Al-Quran adalah nikmat yang Allah turunkan bagi kita, maka siapa yang semakin dekat dengan Al-Quran, maka dia akan semakin bahagia, dia akan semakin tentram, ya, karena Al-Quran adalah kitab kebahagiaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Wahai Muhammad, kami tidak turunkan Al-Quran ini agar engkau sengsara, tetapi litas'ad, agar kau bahagia. Semakin orang dekat dengan Al-Quran, dia akan semakin bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat bagi kaum mukmin dan rahmat, adalah rahmat Allah bagi kaum mukminin. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam." Sungguhnya Al-Quran ini kami turunkan, yahdi Al-Quran, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam, memberi petunjuk kepada jalan yang terbaik. Allah tidak mengatakan ini Quran kami turunkan kepada jalan yang baik, tapi Allah mengatakan yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran menunjukkan kepada jalan yang terbaik. Oleh karenanya siapa yang ingin mendapat petunjuk yang terbaik dalam segala hal, maka pelajarilah apa? Al-Quran. Dalam kehidupan rumah tangganya, dalam ekonominya, dalam bertetangga, dalam berinteraksi dengan orang tua, dalam berinteraksi dengan lika-liku kehidupan, petunjuk yang terbaik dalam Al-Quran. Allah yang mengatakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam." Al-Quran beri petunjuk kepada yang terbaik. Namun masalahnya, orang-orang meninggalkan Al-Quran. Mereka mencari solusi dari jalan-jalan selain Al-Quranul Karim, sehingga mereka tidak mendapatkan jalan yang terbaik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang keagungan Al-Quran, ya, tentang azamatul Quran, dahsyatnya Al-Quran. Tentunya di antara hal yang menunjukkan Al-Quran adalah sangat dahsyat, sangat agung, Al-Quran adalah kalamullah. Dia adalah firman apa? Allah, ya. Tentu tidak sama antara perkataan orang biasa dengan perkataan penguasa misalnya, tidak sama perkataan orang yang tidak terpelajar dengan orang yang terpelajar, ya. Ketika kita membaca suatu tulisan, kemudian tulisan tersebut itu oleh seorang yang terpelajar, yang memiliki ilmu yang tinggi, kita akan tahu sentuhannya berbeda, susunannya berbeda. Tidak sama dengan mungkin orang di jalan yang berbicara ketika membuat rangkaian tulisan. Orang di jalan ini kalau disuruh bikin rangkaian seperti orang yang alim tadi, dia tidak bakalan mampu, padahal sama-sama bisa bahasa Indonesia misalnya. Kenapa? Karena yang ini yang nulis adalah orang yang alim, sementara yang ini orang tidak punya ilmu, sehingga tentu susunan katanya, tujuannya, rentetannya, urutannya tidak akan sama dengan orang yang alim. Ketika orang alim berbicara, maka dia akan nyusunkan kata-kata yang terbaik, dengan susunan, dengan terarah, dengan tujuan yang dia inginkan. Itu kalau kita bicara manusia. Tidak sama anak lulusan SD misalnya dengan profesor yang kemudian menulis suatu makalah ilmiah, tidak akan sama antara S1 dengan profesor ketika menulis suatu makalah ilmiah, ya, tidak akan sama. Ini di antara makhluk. Bagaimana dengan Rabbul Alamin, dengan Allah sang pencipta alam semesta. Dari sini kita tahu Al-Quran itu dahsyat, sangat agung, karena yang pembicaranya adalah Al-Azim. Dia adalah Allah apa? Al-Azim, sang maha agung. Ini sudah menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kata-kata yang sangat agung. Untaian kata-kata yang sangat agung karena diucapkan oleh zat yang maha agung. Taib. Di antara hal yang menunjukkan akan dahsyatnya atau agungnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala nampak keagungannya dengan al-ayat al-kauniyah dan al-ayat asy-syar'iyyah. Dengan alam semesta dan dengan ayat-ayat yang matluwah yang dibaca. Kita bisa melihat keagungan Allah dengan melihat makhlukat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana langit dengan begitu megahnya, gunung, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Allah mengatakan, tidakkah mereka melihat kepada onta bagaimana diciptakan, makhluk yang sangat agung, yang sangat dahsyat onta ini. Tidak ada yang bisa menciptakannya kecuali zat yang maha hebat. Dan tidakkah engkau mereka melihat kepada langit bagaimana ditinggikan tanpa tiang, ya, kemudian dengan begitu luas, tidak ada hal taromin futur, tidak ada robeknya sedikit pun.
tidak rata, semuanya rata, kemudian padahal isinya sangat berat, ada benda-benda langit, matahari, rembulan, bintang-bintang, luar biasa. Namun kita tidak tahu mana ujungnya, mana pangkalnya. Allah mengatakan, was-samaa'a banainaha biaidin wa inna lamusi'un. Langit yang kami ciptakan dengan kekuatan kami dan kami luaskan langit tersebut. Dengan melihat langit, kita sudah tahu bagaimana Sang Pencipta begitu hebatnya dan luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada diri kalian, tidakkah kalian mengamati, lihat diri kalian bagaimana organ-organ tubuh yang luar biasa. Artinya Allah meletakkan makhluknya yang luar biasa yang menunjukkan tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annallaha wahid. Ya. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada tanda-tanda yang menunjukkan Allah adalah Maha Esa. Nah, ini di antara cara Allah menunjukkan keagungannya dengan menunjukkan hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia saja kalau antum tanya para dokter, mereka heran dengan bagaimana ciptaan Allah tentang manusia ya. Tentang organ pernapasan, peredaran darah, ginjal, bagaimana cara kerjanya, jantung, luar biasa semuanya ya. Luar biasa. Dokter lebih tahu dengan mata, bagaimana saraf-sarafnya, bagaimana bisa, kalau ada saraf satu yang putus, pandangan sudah tidak jelas. Ada kabel yang putus satu, sudah ada rabun ada salah sedikit. Tapi ini luar biasa ya. Ini menunjukkan tentang hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara cara Allah menunjukkan keagungannya dengan al-ayat asy-syar'iyyah, dengan Al-Qur'an. Allah tunjukkan kehebatan Allah dengan apa? Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an pasti dahsyat, Al-Qur'an pasti agung. Karena Al-Qur'an itu sebagai bukti Muhammad adalah utusan apa? Allah. Bahkan Allah menantang mereka untuk mendatangkan Al-Qur'an. Allah tantang mereka dengan mendatangkan semisal Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah jika seluruh jin dan manusia bersatu padu untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, meskipun mereka bahu-membahu untuk bisa mendatangkan semisal Al-Quran, seluruh manusia jin tidak akan mampu. Ini tantangan. Jadi Allah tunjukkan kehebatannya dengan Al-Quran, firman-firmannya. Nah, coba datangkan semisal Al-Quran. Mereka tidak mampu. Maka Allah tantang dengan, Allah suruh mendatangkan 10 surat. Am yakuluna iftarah, qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apakah mereka mengatakan Muhammad yang buat Al-Quran? Mereka nuduh Muhammad buat Al-Quran. Kalau memang Muhammad bikin, kamu juga bisa bikin dong, kata Allah. Fa'tu bi asyri suwarin mithlihi, datangkan 10 surat seperti dalam surat yang dibaca oleh Muhammad. Kalau itu memang karangan apa? Muhammad. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ajak semua orang untuk datang bikin seperti 10 surat. Mereka tidak mampu. Ketika mereka tidak mau mendatangkan satu Al-Quran, mereka tidak mau mendatangkan 10 Al-Quran, Allah turunkan lagi tantangan, satu surat saja. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin mim mithlih wad'u man istata'tum lillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, itu Al-Quran, maka datanglah satu surat semisal dalam apa? Al-Quran. Mereka tidak bakalan mampu. Maka secara logika sudah pasti Al-Quran adalah dahsyat karena Allah menunjukkan keagungannya dari ayat-ayat al-matluwah. Jadi tanda-tanda keagungan Allah ada 2. Ada ayat-ayat al-kauniyah yang kita lihat ya, alam semesta, makhluk, dan ada ayat-ayat syar'iyah yang juga menunjukkan keagungan apa? Allah. Sebagaimana kita merasa dahsyat melihat langit, rembulan, matahari, makhluk yang Allah ciptakan, bagaimana keteraturannya, maka kita juga akan kagum ketika membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah menjadikan firman-firmannya tadi sebagai tanda keagungannya. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu agungnya Al-Qur'an sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua
yang terkait dengan Al-Quran pun menjadi ikut agung. Semua yang terkait dengan Al-Quran semua juga menjadi agung ya. Seperti Allah turunkan Al-Quran di bulan apa? Bulan Ramadan. Jadilah Ramadan Sayyidus Syuhur, yaitu bulan yang terbaik dari seluruh bulan yang ada. Ketika Al-Quran pertama kali diturunkan Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadilah malam tersebut adalah malam terbaik sepanjang tahun, malam Lailatul Qadar. Ya, ketika Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, jadilah Nabi Muhammad adalah Sayyidul Mursalin, Nabi yang terbaik dari antara seluruh para Nabi. Bahkan Al-Quran diturunkan di kota Mekah. Mekah adalah kota yang terbaik. Innaki la ahabbu ardillah ilallah. Innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah. Kata Nabi SAW kepada kota Mekah, wahai Mekah, sungguhnya engkau adalah negeri yang terbaik dan negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril, maka jadilah dia Sayyidul Malaikah, malaikat yang terbaik. Jadi semua yang terkait dengan Al-Quran menjadi agung, menjadi agung. Demikian juga orang yang mengajarkan Al-Quran adalah orang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ketika ada di perang Uhud, para sahabat banyak meninggal dunia, maka Rasulullah SAW terpaksa menguburkan 2 atau 3 sahabat dalam satu liang lahat. Maka Rasulullah SAW bertanya, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an? Siapa sih di antara 2 orang ini yang paling banyak hafal Al-Quran? Maka dikatakan si fulan, maka qaddamahu fi lahat. Maka dia yang didahulukan dimasuk dalam liang lahat, baru orang yang berikutnya ya. Siapa yang jadi imam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Ya, yang jadi imam di antara kalian adalah yang paling mahir tentang apa? Al-Qur'an. Jadi semua yang terkait dengan Al-Qur'an adalah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha rafa'a bihadzal Qur'ani aqwaman wa wada'a bihi akharin. Sungguhnya Allah angkat sebagian orang dengan sebab Al-Qur'an ini, dan Allah merendahkan sebagian orang gara-gara meninggalkan apa? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an agung dan semua yang terkait dengan Al-Qur'an ikut menjadi agung pula. Dan di antara keagungan Al-Qur'an, Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, mukjizat Nabi yang terakhir. Kata Nabi SAW, ma min nabiyyin illa u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihil bashar. Kata Nabi SAW, tidak seorang nabi pun kecuali Allah berikan kepadanya, Allah beri bekal mukjizat atau tanda-tanda keagungan Allah yang cukup mukjizat tersebut menjadikan orang-orang beriman. Wa innamal ladzi kana utituhu wahyan auhahu Allah ilayya. Dan apa yang diberikan kepadaku adalah wahyu, yaitu Al-Qur'an yang Allah wahyukan kepadaku. Wa arju an akuna aktsara tabi'an, ya, dan aku berharap aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ana aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Aku berharap aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat kelak. Perhatikan di sini, mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi terkait dengan perkara-perkara yang sedang viral pada zaman tersebut, ya. Yang mereka, artinya kaum nabi-nabi tersebut telah mencapai kemajuan yang luar biasa, maka Allah berikan mukjizat yang mengalahkan itu semua. Ketika di zaman Nabi Isa alaihissalam lagi viral tentang pengobatan, banyak orang hebat dalam mengobati penyakit-penyakit, maka Allah berikan kepada Nabi Isa, ya, bukan pengobatan tapi menyembuhkan langsung yang tidak mungkin mereka, para ahli, para tabib di zaman tersebut bisa menyembuhkan, yaitu penyakit buta. Enggak ada yang bisa menyembuhkan penyakit buta. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang apa? Orang buta. Mereka juga tidak bisa menyembuhkan ketika itu penyakit sopak. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit apa? Sopak. Bahkan orang yang meninggal bisa hidup kembali dengan doanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini mukjizat karena ketika itu lagi viral pengobatan, Allah berikan kepada Nabi Isa bukan pengobatan tapi memang langsung apa? Sembuh. Inilah mukjizat yang mengalahkan pengobatan yang ada ketika itu. Di zaman Nabi Musa alaihissalam sebelumnya, yang lagi viral adalah masalah sihir. Orang-orang berbangga-bangga dengan sihir. Sampai ada ribuan ahli sihir di zaman Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah berikan mukjizat bukan sihir. Semisal sihir tapi bukan sihir. Karena tidak pakai setan, tidak pakai sihir. Maka
Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tongkatnya langsung menjadi ular yang sungguh nyata, bukan ular-ularan, bukan halusinasi, bukan tipuan mata, tapi benar ular dari zat kayu, tongkat berubah menjadi zat hewan, ular beneran, kemudian makan ular-ular buatan-buatan tersebut. Sehingga akhirnya para penyihir tersebut pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka yang lebih tahu ini bukan sihir ya. Yang tahu penyihir adalah penyihir juga ya. Mereka tahu ini bukan penyihir. Karena penyihir bukan begini, makanya mereka beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aman Nabi Rabbil Alamin, Rabbi Musa wa Harun. Ya, kami beriman kepada Allah, Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun. Demikian juga misalnya di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, ketika itu sedang viral tentang menafsirkan mimpi. Banyak orang jago menafsirkan mimpi, tapi mereka kadang tafsirkan tidak 100% benar dan kadang benar, kadang salah. Ya, tetapi Allah memberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam ilmu menafsirkan mimpi yang benar 100%, tidak ada salahnya sama sekali. Setiap yang dia tafsirkan 100% apa? Benar. Ini antara mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam sehingga ketika sang raja bermimpi, Al-Malik bermimpi, semua anak buahnya enggak ada yang tidak bisa menafsirkan. Yang bisa menafsirkan cuma siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lagi viral adalah syair, balaghah, fasahah. Mereka berlomba-lomba menulis syair mereka. Jadi syair di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu media sosial untuk memuji, untuk menghujat ya, untuk saling menyerang, untuk jadi mereka siapa yang jago syair dia yang hebat, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan syair. Kalau kita lihat susunan Al-Quran bukan syair. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak pernah mengajarkan Muhammad syair dan tidak pantas bagi dia untuk bersyair. Allah Taala Al-Quran yang lebih menakjubkan dari syair. Susunannya menakjubkan, aneh. Kata Ibnu Atiyah dalam dinukil oleh Suyuti, susunan Al-Quran aneh. Dia bukan syair, ini bukan nathar, bukan prosa tulisan seperti novel, bukan, dan juga bukan syair, tapi dibaca menakjubkan. Aturan baru yang tidak dikenal oleh orang-orang ketika itu sehingga Al-Quran datang dengan susunan yang sangat menakjubkan ya. Yang susunan tersebut dijadikan dalil oleh Allah bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kalau gitu datangkanlah Al-Quran. Semisal ini, kalian kan jago bahasa Arab, kalian fusaha, kalian fasih, kalian jago balaghah, datangkan semisal Al-Quran dan ternyata tidak ada yang bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Nah, mukjizat Al-Quran ini berbeda, subhanallah, berbeda dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Mukjizat nabi-nabi sebelumnya hanya bisa dilihat oleh orang yang hadir ketika itu. Yang bisa lihat Nabi Isa menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati siapa? Kita bisa lihat? Enggak bisa, belum ada yang YouTube-kan ketika itu. Belum ada yang shooting ketika itu. Nabi Musa alaihissalam tongkatnya jadi ular. Siapa yang lihat? Kita nggak bisa lihat. Yang lihat ketika di situ. Yang lihat Nabi Musa alaihissalam pukul tongkatnya kemudian laut terbelah. Yang bisa lihat yang hadir ketika itu. Tidak ada. Nabi Yusuf ya semuanya. Ontanya Nabi Saleh yang lihat orang-orang ketika itu. Tapi mukjizat Al-Quran bisa dilihat sampai hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memilihkan mukjizat bagi Nabi yang terakhir dengan mukjizat yang khalidah, yang abadi. Yang bisa dilihat oleh siapa saja dari masa ke masa. Ya. Yang dilihat oleh siapa saja dari masa ke masa. Ini diantara keistimewaan mukjizat Al-Quran. Dari situlah Nabi mengatakan, wa innamal ladzi kana utituhu wahyan auhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Adapun mukjizat yang Allah berikan kepada aku adalah wahyu, yaitu Al-Quran yang Allah wahyukan kepada aku, dan aku berharap aku adalah pengikut yang paling banyak pada hari kiamat kelak, karena setiap pengikut Nabi Muhammad SAW sampai akhir hari kiamat bisa melihat bagaimana agungnya apa? Al-Quran, bagaimana dahsyatnya Al-Quran. Baik, itulah ya mukaddimah tentang dahsyatnya atau agungnya Al-Quran, dan di antara hal-hal yang menunjukkan tentang agungnya Al-Quran selain apa yang kita sebutkan tadi adalah i'jazul Quran, yaitu mukjizat yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Al-Quran secara adalah mukjizat. Kandungan mukjizatnya apa saja banyak sekali. Banyak sekali ya. Banyak buku tentang i'jazul Quran ya. Ditulis oleh para ulama menulis tentang i'jazul Quran.
Di antaranya ditulis oleh misalnya As-Suyuti dalam kitabnya Mu'tarakul Aqran fi Ijazil Quran. 3 jilid, kemudian di jilid pertama beliau sebutkan tentang 35 sisi mukjizat Al-Quran. Ya. Saya akan sebutkan sebagian saja dengan ada sebagian tambahan yang tidak beliau sebutkan yang menunjukkan tentang bagaimana dahsyatnya Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu mengandung perkara-perkara yang menunjukkan Al-Quran sangat dahsyat. Di antaranya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran memiliki pengaruh yang luar biasa. Ini di antaranya. Al-Quran memiliki pengaruh yang luar biasa bagi orang yang mentadabburinya dan menghayatinya. Dia akan merasakan pengaruh yang luar biasa. Bahkan Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Quran kepada gunung yang keras, kata Al-Qurtubi, kalau kami berikan akal pada gunung tersebut untuk bisa menghayati Al-Quran, la ra'aitahu khasyian, kau akan gunung yang dari batu yang keras tersebut akan khusyuk di hadapan Allah, merendah, mutasaddian, akan terpecah-pecah min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Artinya seandainya ada orang benar-benar menghayati Al-Quran, maka dia akan tunduk kepada Allah karena pengaruh Quran yang luar biasa. Seandainya gunung Allah kasih akal untuk dia bisa menghayati Al-Quran, dia akan hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ta'thir pengaruh Al-Quran yang luar biasa. Makanya para jin ketika mendengar Al-Quran, mereka mengatakan, "Inna sami'na Qur'anan ajaba." Kami mendengar bacaan yang menakjubkan, bacaan yang menakjubkan. Bagaimana pengaruh Al-Quran luar biasa. Makanya disebut dalam sirah bagaimana banyak orang kafir yang masuk Islam gara-gara mendengar apa? Al-Quran. Gara-gara mendengar Al-Quran. Contoh seperti dalam hadis Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu ketika masih musyrik, dia pernah datang ke kota Madinah, kemudian kebetulan Nabi SAW lagi baca surat At-Tur. Kemudian dia mendengar ketika Nabi pas lagi baca ayat, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun." Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan? Am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard, apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Ini logika Allah. Jadi di antara burhan akli, Allah bikin logika tentang bahwasanya Tuhan itu ada. Gampangannya, apakah mereka ini ada tanpa ada yang menciptakan? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka yang lemah ini bisa menciptakan langit dan yang begitu luasnya? Enggak masuk akal semuanya. Artinya pasti ada yang menciptakan. Kata Jubair bin Mut'im, "Kada qalbi yatir", hampir-hampir jantungku copot dari tempatnya. Itu sebab kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar satu ayat, beriman. Seperti kisah Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu anhu, yang ketika dia datang ke Mekah, orang-orang semua ingatkan, jangan ada orang-orang Quraisy datang, "Wahai Tufail dari kabilah Daus, jangan kau dengar Muhammad. Muhammad itu begini, orang gila ya. Kau akan tersihir. Dia sudah memecah belah kami, telah memisahkan seorang suami dari istrinya, ayah dari anaknya, bikin kami ribut. Jangan kau dengar sedikit pun, sungguhnya dia penyihir." Maka akhirnya Tufail bin Amr ad-Dawsi penasaran. Ketika Rasulullah SAW sedang sholat di Masjidil Haram, maka dia pun dekati. Sampai dia jalan, dia masukin kapas di telinganya. Supaya enggak bisa, jangan sampai ada Muhammad terdengar lantunan sihirnya Muhammad. Tapi dia, saya orang pandai, saya tahu syair, saya tahu sihir, saya tahu mantra-mantra, jampi-jampi. Saya bisa bedakan. Saya dengar, masuk Islam. Begitu dengar langsung masuk apa? Masuk Islam ya. Jangankan Al-Quran, kisah Imam Al-Asdi, Dhimat Al-Asdi, ketika dia dengar ada orang Muhammad gila, maka dia ingin menyembuhkan Muhammad. Maka dia datang menemui Muhammad, maka dia bilang, "Wahai Muhammad, saya ingin sembuhkan engkau. Saya dengar apa? Kau gila." Maka Rasulullah mengatakan, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu." Dia bilang, coba ulang 3 kali, masuk Islam. Gara-gara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ini kalau orang sekarang ceramah, "Innal hamdalillah nahmad", Wahabi katanya. Ini lu bikin orang masuk Islam. Baik, di antaranya seperti yang masuk Islam, seperti riwayat dari Umar bin Khattab. Riwayatnya khilaf di kalangan para ulama.
Sanadnya datang dalam berbagai riwayat namun dhaif semua, namun sebenarnya mengatakan derajatnya naik menjadi hasan karena datang dalam banyak riwayat. Kisah Umar masuk Islam yang begitu keras kepada kaum muslimin ketika dia datang ke rumah saudarinya, kemudian dia mendengar bacaan surat apa? Toha ma anzalna, akhirnya dia pun masuk Islam gara-gara mendengarkan lantunan Al-Qur'an. Demikian juga An-Najasyi. Ketika An-Najasyi diprovokasi oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ketika itu masih kafir, mengatakan ini mereka pengikut Muhammad itu begini, kata Najasyi, panggil mereka. Kemudian kata Amr bin Al-As, sungguhnya mereka telah berbicara tentang Tuhan kalian, tentang Nabi Isa dengan perkataan yang mengerikan. Coba suruh tanya mereka tentang keyakinan mereka tentang Nabi Isa, tentang Isa. Jadi provokasi yang tepat ya. Orang paling mudah terprovokasi kalau akidahnya dikorek-korek ya. Jadi kata Amr bin Al-As, wahai Ayuhal Malik, wahai sang raja, sungguhnya ini kaum mereka berkata tentang Isa perkataan yang buruk. Akhirnya dipanggillah Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Ja'far bin Abi Thalib kemudian disuruh baca apa yang didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia pun baca kisah Nabi Isa dalam surat Maryam. Ya. Kafha ya ain shad rahmati rabbika abdahu Zakariya. Terus dia baca terus sampai tentang kisah Maryam hamil, kemudian melahirkan Nabi Isa, sampai Nabi Isa berbicara, sampai subhanallah. Maka An-Najasyi pun menangis sampai jenggotnya pun basah dengan linangan air matanya. Kemudian dia berkata, "Inna hadza walladzi jaha bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahidah." Sungguhnya yang kau baca ini Ja'far, dan apa yang dibawa oleh Isa adalah keluar dari sumber yang sama. Datang dari sumber yang apa? Yang sama. Dan kemudian dia masuk Islam. Gara-gara itu dia masuk Islam, namun Raja Najasyi menyembunyikan Islamnya. Sehingga orang-orang tidak tahu, dan ketika dia wafat, maka Rasulullah SAW pun sholat gaib. Karena tidak ada yang menyolatkannya ketika dia di sana, karena dia menyembunyikan apa? Islamnya. Tapi dia masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara dengar Al-Quran. Ya. Demikian juga jangankan bahkan orang-orang kafir pun terpengaruh dengan Al-Quran. Datang dalam riwayat, ya, 3 orang pembesar orang kafir Quraisy, kalau tidak salah Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Al-Akhnas, kalau tidak salah 3 orang. Mereka sebelum subuh mereka datang ke rumah Nabi untuk dengar bacaan apa? Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah salat malam, mereka dengar. Akhirnya ketika mereka pulang, ketika sudah terbit, sudah agak terang, mereka saling ketahuan, loh, kamu dari mana? Ternyata sama-sama dengar apa? Bacaan Rasulullah SAW. Kata mereka, besok kita jangan dengar lagi, enggak boleh. Akhirnya besok ternyata mereka, setiap orang menyangka yang lain tidak datang. Ternyata sama-sama dengar. Sampai 3 hari ya. Ketika ditanya kepada Abu Jahal, kenapa engkau tidak beriman kepada Muhammad? Ternyata dia hasad. Dia mengatakan kami dari Bani Makhzum dan Muhammad dari Bani Hashim. Kami selalu bersaing. Kami beri makan, mereka beri makan. Kami mulia, mereka juga mulia. Sampai kami sudah bersaing antara kami dengan mereka. Tiba-tiba di antara mereka ada yang ngaku sebagai nabi. Kami nggak mungkin ngaku juga sebagai nabi. Jadi kalau kami mau sama-sama bersaing, kami juga akan ngaku sebagai apa? Nabi. Tapi nggak mungkin. Kalau begitu caranya supaya persaingan tetap seimbang, kita tidak beriman sama nabi tersebut. Karena kalau kami beriman kepada nabi tersebut, maka kami jatuh. Kan hasad. Kami 2 kabilah yang saling bersaing. Selalu kami sama mereka mulia, kami mulia, mereka beri makan, kami beri makan, mereka melayani jemaah haji, kami melayani jemaah haji. Tiba-tiba mereka ngaku sebagai nabi. Wah, repot. Gimana caranya? Masa kami ngaku juga? Ya enggak, ya udah, ini kami enggak mau beriman sama ini. Abu Jahal tidak beriman gara-gara apa? Sombong. Di antaranya dalam riwayat yang sahih ketika Nabi SAW baca surat An-Najm. Surat An-Najm sampai afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Bukan, kata Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayat ya. Wa tathakuna wa la tabkunu antum samidun fasjudillahi wa'budu. Kemudian Rasulullah ketika membaca akhir surat An-Najm, Rasulullah SAW sujud. Ternyata orang musyrik juga ikut apa? Sujud. Mereka terbawa. Mereka dengar Rasulullah baca surat An-Najm dari awal. Ketika sampai di akhir surat, afa bihadzal hadithi apa?
apa wa tadhakuna wala tabkun wa antum samidun fasjudillahi wa'buduh. Sujudlah maka mereka juga ikut sujud. Artinya mereka terpengaruh dengan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun akhirnya mereka mengingkari. Bahkan para jin juga terpengaruh dengan Al-Qur'an, ya. Wa sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Ketika sekelompok jin mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bilang, diam, dengar." Mereka dengerin. Tatkala Nabi selesai baca, mereka segera pulang sampaikan kepada kaum mereka. Mereka beriman langsung jadi dai. Wahai kaum mana, sungguhnya kami telah mendengar, wahai kaumku, kami telah mendengar ayat-ayat yang turun setelah Nabi Musa yang menakjubkan, yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bih. Wahai kaumku, penuhilah seruan Nabi Muhammad SAW dan berimanlah kepadanya. Ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi berkata telah diwahyukan kepadaku sungguhnya sekelompok jin mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata inna sami'na qur'anan ajaba. Sungguhnya kami telah mendengar Quran yang menakjubkan. Di antara kisah yang menunjukkan bahwasanya bagaimana pengaruh Al-Quran luar biasa. Kisah Abu Bakar As-Siddiq dalam Sahih Bukhari. Ketika Abu Bakar As-Siddiq ingin berhijrah, dia pergi. Sudah tidak bisa beribadah dengan tenang, dia ingin meninggalkan kota Mekah. Kemudian dia ketemu dengan salah seorang, kalau tidak salah seorang pemimpin kabilah Al-Qarah, ya. Kemudian Ibnu Dugunnah mengatakan seperti engkau tidak pantas untuk diusir dari kampungmu. Sudah pulang ke Mekah, saya akan jaminan bagimu. Ya sudah, akhirnya dia datang, dia orang musyrik, dia bilang seperti Abu Bakar saya jadi jaminan. Syaratnya apa? Dia hanya boleh beribadah di rumahnya, tidak boleh dakwah kemana-mana. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun nurut, maka dia pun tidak keluar rumah, dia sholat di rumah, tapi dia sholat di pelataran. Ke sholat pelataran, dia sholat dengan suara keras, akhirnya ibu-ibu, orang-orang kafir pada datang, anak-anak pada datang, dengerin. Dengerin siapa? Abu Bakar baca Al-Quran. Sampai akhirnya orang-orang Quraisy pun bilang Abu Bakar jangan baca di luar, suruh masuk. Istri-istri kami pada ikut apa? Dengerin. Ini pengaruh luar biasa. Tapi ajan dulu. Taib, antum masih kuat enggak? Masih, insyaallah ya. Saya yang enggak kuat. Taib, kita lanjutkan. Di antara sisi i'jaz, mukjizat dalam Al-Quran sendiri, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga Al-Quran. Oleh karenanya Allah menyiapkan orang-orang yang mahir dalam menghafal Al-Quran, ya, sehingga Al-Quran terjaga, tidak mungkin dia di otak-atik, ya. Ya, wa innahu kitabun aziz, ya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Sungguhnya Al-Quran adalah kitab yang mulia, tidak ada kebatilan yang datang dari depan maupun dari belakangnya. Enggak mungkin di otak-atik, ditambah atau dikurangi, tidak mungkin mengalami distorsi. Padahal kita tahu dalam banyak zaman, dalam banyak masa, orang-orang non-muslim, orang kafir yang menguasai kaum muslimin. Namun meskipun mereka dalam kondisi tertindas, tetap saja Al-Quran apa? Terjaga. Tetap saja Al-Quran terjaga. Hal ini berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya yang tidak terjamin keterjagaannya. Kenapa? Karena Allah menyerahkan penjagaan kitab suci sebelumnya kepada para ulama mereka, bimastuhfidhu min kitabillah, di mana mereka diperintahkan untuk menjaga kitabullah. Namun mereka tidak bisa menjaga. Mereka tidak bisa menjaga. Ini di antara dalil bahwasanya mukjizat Al-Quran terjaga dari 14 abad, ya. Tidak ada perubahan satu huruf pun, ya. Tidak ada bertambah, tidak ada berkurang. Berbeda dengan kitab-kitab suci yang lain, maka setiap dekade atau setiap 10 tahun, setiap penerjemahan ada perubahan-perubahan dengan tulisan yang berbeda-beda, ada pengurangan, ada perbedaan, dan tidak ada sanad yang jelas yang sampai kepada kitab-kitab suci tersebut. Tidak ada sanad yang sahih yang mereka bisa buktikan kesahihannya, yang menukil misalnya Taurat, dan tidak ada sanad yang sahih yang sampai kepada
Injilnya Nabi Isa alaihissalam ya. Tidak ada ya. Bahkan tidak ada nuskhah Injil yang dari bahasa bahasanya Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada sama sekali ya. Bahasa Syrianiyah tidak ada sama sekali ya. Oleh karena tidak bisa dibuktikan ya. Adapun Al-Qur'an terjaga. Ya, ini di antara mukjizat Al-Qur'an. Kemudian di antara mukjizat Al-Qur'an adalah mudah untuk menghafalkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr." Sungguh kami mudahkan Al-Qur'an untuk dihafalkan. Oleh karenanya Al-Qur'an dihafal bahkan oleh anak-anak kecil. Di antara yang menakjubkan, orang hafal Al-Qur'an, dia masih kecil, masih di bawah, belum balik, dan dia tidak tahu bahasa Arab sama sekali. Kalau kita ajak ngomong bahasa Arab, dia tidak ngerti sama sekali. Tapi dia hafal 30 juz. Bahkan kita dapati sebagian orang-orang yang terganggu akalnya, artinya orang-orang autis, tapi bisa hafal apa? Al-Quran. Allah mudahkan untuk bisa hafal Al-Quran. Adapun ahlul kitab, ulama mereka aja nggak hafal. Jangankan orang gila, ulama mereka aja nggak hafal, nggak bisa. Kita ada orang yang nggak beres akalnya bisa hafal apa? Al-Quran. Apalagi yang cerdas ya. Terbukti bahwasanya Al-Quran di antara mukjizat Al-Quran dihafalkan, dan bahkan anak kecil yang tidak tahu bahasa Arab sama sekali bisa menghafal Al-Quran. Di antara keajaiban Al-Quran ya. Oleh karenanya saya sangat mendukung sebagian universitas kemudian membuka program siapa hafal Al-Quran bisa tanpa tes ya. Ya, bisa tanpa tes. Ya, kalau mungkin mereka ingin bikin juga siapa yang hafal Bible bisa tanpa tes silakan, tapi mungkin nggak ada yang daftar ya. Mungkin nggak ada yang daftar. Bahkan sebagian ulama kita lebih hafal Bible daripada ulama mereka. Ini menunjukkan bahwasanya di antara mukjizat Al-Quran adalah mudah untuk dihafalkan. Adapun Taurat, Injil tidak ada yang hafal. Makanya Allah mengatakan, "Qul fa'tu bit Taurati fatluha." Datangkan Taurat dan bacalah. Suruh baca karena mereka tidak hafal. Didatangkan lembaran baru mereka apa? Buka mereka baca. Adapun Al-Quran tidak perlu datang hafal dari dada. Tidak perlu pakai mushaf pun orang bisa baca, melantunkan Al-Quran. Kalau mereka, para ulama mereka harus ada lembaran depan baru mereka apa? Baca. Ini di antara mukjizat Al-Quran. Di antara mukjizat Al-Quran, maksudnya Al-Quran tidak bosan orang membacanya. Kita baca buku apa saja. Kalau kita sudah baca sekali, senang. 2 kali udah bosan, 3 kali udah tahu ceritanya. Antum ambil novel terbaik, ente baca pasti bosan. Ya enggak? Baca sekali udah tahu isinya, udah bosan sudah. Sudah baca, sudah selesai. Al-Quran ente sudah tahu isinya, ente sudah hafal, ente baca-baca, ente enggak bosan-bosan. Baca surat Yusuf. Hafal sudah. Tidak hafal, baca 100 kali pun tidak bosan. Setiap ente baca ada saja Allah beri ilmu tafsir baru. Subhanallah, ada Allah buka ilmu sedikit, Allah buka ilmu sedikit. Kita baca buku tafsir, ada lagi yang kita belum tahu. Saya sudah berapa kali ceramah tentang kisah Nabi Yusuf dari surat Yusuf. Dan saya sudah ajarin tafsirnya. Tetap saja ada saja yang baru yang saya sebelumnya tidak tahu. Dan saya tidak pernah bosan baca surat apa? Yusuf. Ya. Bahkan dikatakan siapa yang baca surat Yusuf akan berkurang kesedihannya. Orang sedih baca surat Yusuf hilang sedihnya. Obat bagi seorang yang sedang apa? Sedih misalnya. Jadi ini diantara keagungan Al-Quran. Dibaca tidak pernah bosan ya. Coba bayangkan bulan Ramadan, Imam Syafi'i sehari khatam 2 kali. Kalau apa enggak bosan? Enggak. Nikmat baca Al-Quran. Nikmat. Ya, jadi itulah suatu di antara keajaiban Al-Quran, tidak bosan untuk membacanya. Terutama maksudnya bagi orang yang memahaminya, yang mengerti tidak akan bosan. Yang bosan biasanya yang tidak ngerti isinya. Tidak bosan, mungkin tidak tahu isinya. Kalau tahu isinya, tahu kandungannya tidak bakalan bosan. Menakjubkan Al-Quran itu. Ya. Sebagaimana para ulama, mereka selalu baca Al-Quran ya. Saya pernah ada ikut waktu kita Lebaran di Madinah, kemudian kumpul hari kedua kalau tidak salah, kumpul semua mahasiswa, kemudian pihak universitas mengundang imam Masjid Nabawi. Di antaranya diundanglah Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Kemudian ditanya, "Syekh, bagaimana Anda bisa menjaga hafalan Anda?" Dia bilang, "Saya tiap hari 7 juz baca." Tiap hari berapa? 7 juz. Itu sudah hafid, dia baca 7 juz. Emang enggak bosan? Enggak. Baca 7 juz ya. Ya. Tiap hari baca 7 juz ya. Jadi mereka malah lebih senang baca Al-Quran. Taib. Kemudian di antara keistimewaan Al-Quran atau mukjizat Al-Quran, Al-Quran mengandung seluruh bentuk pendadilan
baik yang fitri maupun akli. Kalau kita Allah sedang berbicara tentang suatu hal, Allah kasih pendalilan yang luar biasa. Ini enggak mungkin yang bicara manusia. Saya sudah seperti misalnya antum tahu baca buku saya Syarah Rinci Rukun Iman. Situ antum baca pembahasan hari tentang iman kepada hari akhirat, tentang hari kebangkitan. Bagaimana Allah menyebutkan dalil-dalil secara akli, secara fitrah bahwasanya kebangkitan itu mungkin, karena ketika itu kaum musyrikin sedang menolak adanya hari kebangkitan. Mereka yakin Tuhan itu ada, Allah itu ada, tapi mereka mengingkari hari apa? Kebangkitan. Di situ disebutkan bagaimana pendalilan Al-Qur'an. Luar biasa pendalilannya, baik secara akli, baik secara kias, pakai analogi dengan sesuatu yang pernah terjadi, dengan berbagai macam pendalilan yang luar biasa yang disebutkan, yang sudah saya sebut dalam buku tersebut. Antum bisa download Bekal Islam, situ bisa baca ya. Jadi ini menunjukkan mukjizat Al-Qur'an, pendalilan yang luar biasa. Di antara mukjizat Al-Qur'an, Al-Qur'an mengabarkan hal-hal yang gaib, yang masa lalu, ya. Di antaranya Al-Qur'an menyebutkan tentang kisah-kisah Nabi Nuh, Nabi Adam alaihissalam, demikian juga nabi-nabi Bani Israel. Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa, dan surat Yusuf, surat-surat yang turun tentang Nabi Musa itu rata-rata surat Makkiyah. Sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan selama Nabi di Mekah tidak pernah berinteraksi sama Yahudi, tidak pernah. Jadi ini antara hal yang menakjubkan, yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukan karangan Muhammad. Kenapa? Muhammad bisa mendatangkan cerita-cerita tentang nabi-nabi Bani Israel. Dan tidak ada kisahnya ketika Al-Quran dibaca ke orang Yahudi di kota Madinah, mereka mengatakan, Muhammad salah itu. Surat Yusuf salah, ceritanya enggak begitu. Enggak ada yang ngomong begitu. Padahal di situ ada surat tentang Nabi Yusuf, tentang Nabi Sulaiman, nabi-nabi mereka yang Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan tidak pernah berinteraksi sama orang-orang Yahudi. Saya pernah lihat di YouTube ada seorang pendeta dari Yahudi kalau tidak salah, dia mengatakan ini suatu hal yang menakjubkan dari Muhammad. Dia tinggal di Mekah, dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan tidak pernah berinteraksi dengan orang Yahudi Nasrani. Tapi dia bisa bercerita tentang kisah-kisah nabi-nabi Bani Israel dengan detail yang terkadang tidak ada dalam Taurat dan Injil. Ini antara mukjizat. Kemudian juga di antaranya yang disebutkan oleh Tahir bin Ashur tentang bagaimana detailnya Al-Quran. Ketika Al-Quran menyebutkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Al-Quran mengatakan wa qala al-maliku, berkata sang raja. Al-Quran menggunakan kata al-malik, sang raja. Tetapi ketika Al-Quran berbicara tentang Nabi Musa, raja di zaman Nabi Musa, Al-Quran namakan dengan Fir'aun. Ini diteliti oleh Tahir bin Ashur. Kenapa? Padahal sama-sama di Mesir. Kenapa ketika di zaman Nabi Musa Allah menggunakan kata al-malik, sang raja, ketika di zaman Nabi Musa jauh setelah Nabi Yusuf. Ada yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun lebih. Ketika zaman Nabi Musa Allah menggunakan kata Fir'aun, qala Fir'aun. Kali ini wa qala al-malik. Nabi Yusuf berkata sang raja. Adapun di Bible disebut juga Fir'aun, di zaman Nabi Yusuf disebut apa? Fir'aun. Baik zaman Nabi Musa maupun Nabi Yusuf disebut apa? Fir'aun. Di Al-Quran dibedakan. Ternyata setelah diteliti, ternyata di zaman Nabi Yusuf yang menguasai Mesir bukan suku Akbat, bukan suku Fir'aun. Ada namanya suku Heksos. Suku Heksos tersebut penguasa mereka dipanggil raja. Adapun suku Akbat, penguasa mereka dipanggil dengan apa? Fir'aun. Jadi Al-Quran tidak salah dalam menyampaikan apa? Sejarah. Dia bedakan. Zaman Nabi Yusuf beda, penguasanya dari suku berbeda dengan yang di zaman penguasa di zaman Nabi Musa. Ini antara mukjizat. Nabi Muhammad mana tahu cerita itu dari mana? Kalau bukan Allah yang kasih tahu. Di antaranya Al-Quran juga berbicara tentang masa depan yang artinya tidak terbukti masa depan tersebut. Seperti Allah mengatakan tentang dalam surat Ar-Rum, "Gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin." Kata Allah, Romawi dikalahkan oleh Persia di tempat yang terdekat. Ada yang mengatakan yaitu di Yordan. Kemudian kata Allah, "Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun." Mereka kalah, nanti mereka akan menang. Romawi akan balik mengalahkan Persia. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun, yaitu kurang dari 9 tahun. Ternyata benar, setelah 7 tahun berikutnya Romawi mengalahkan apa? Persia. Ini bicara tentang masa depan dan terjadi sesuai dengan apa? Kenyataan. Paham?
Di antaranya Allah berfirman tentang Abu Lahab. Kata Allah tentang masa depan. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Sayasla naran zata lahab. Abu Lahab ini akan masuk apa? Neraka. Ini surat ini turun di awal-awal Islam. Ketika Nabi baru naik di Bukit Sofa, kemudian Nabi mengatakan, wahai kaumku, kalau aku kabarkan di balik gunung ini, ada orang-orang akan menyerang. Akuntum musaddiqiyya? Kalian akan benarkan aku? Kata mereka, kami akan benarkan kau, Muhammad. Ma jarabna alaika kadhiba. Kami enggak pernah tahu engkau dusta sama sekalipun. Enggak pernah sekalipun dusta. Bahkan mereka menjuluki Muhammad dengan Al-Amin. Kata Nabi, fa inni nadhirul lakum baina yadi adzabin syadid. Aku ingatkan kalian di depan kalian ada azab yang pedih. Maka Abu Lahab marah. Dia mengatakan, ya Muhammad, ali hadza jama'tada taballaka sa'iral yaum. Celaka engkau Muhammad. Cuma gara-gara ini kau kumpulkan kami, celaka engkau sepanjang hari. Maka turun firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tabba. Celaka kedua tangan siapa? Abu Lahab. Dia akan masuk neraka dengan api yang menyala-nyala. Berarti Allah mengabarkan Abu Lahab akan masuk apa? Neraka. Berarti sampai masa depan Abu Lahab akan mati dalam kondisi kafir atau tidak? Seandainya Abu Lahab masuk Islam, Quran batal sudah. Paham? Tapi Abu Lahab tidak masuk Islam dan tidak pernah pura-pura masuk Islam. Bahkan saya pernah dengar seorang wanita Nasraniyah masuk Islam gara-gara dia baca surat ini, Al-Lahab. Dia renungkan, ya benar kok ini Tuhan mengabarkan Abu Lahab akan masuk apa? Neraka. Dan benar, dia hidup, dia mati masih lama dia apa? Dan dia hidup masih lama, dia meninggal setelah perang Badar. Berarti dia masih hidup berapa tahun? Perang Badar yaitu tahun ke-15 kenabian. Kan 2 Hijriah itu tahun 15 apa? Berarti dia masih hidup 15 tahun lagi dan dia tidak beriman sama sekali. Seandainya dia beriman, Al-Quran batal atau tidak? Batal. Tapi Allah kabarkan dia bakalan kafir sampai mati dan akan masuk ke neraka, dan benar kenyataannya apa? Demikian. Di antara juga Allah berfirman dalam surat An-Nahl, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan kuda, kemudian himar, keledai, begal untuk kalian litarkabuha, untuk kalian naiki. Kemudian kata Allah, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan alat-alat transportasi yang kalian tidak ketahui nanti di kemudian hari. Ada enggak? Ada motor. Dulu zaman Nabi enggak ada apa? Motor. Tapi kalau mengatakan Allah akan menciptakan sarana-sarana transportasi di kemudian hari yang kalian tidak ketahui. Ternyata banyak sarana transportasi setelah itu. Ya. Kemudian juga banyak mujizat-mujizat seperti ketika ya ini ada buku khusus tentang namanya I'jazul Ilmi, tentang mujizat ilmiah yang ada dalam Al-Quran. Tentu kalau kita bahas satu persatu sangat panjang. Tapi ini sekilas yang saya sebutkan tentang mujizat Al-Quranul Karim. Di antaranya juga tentang kaitannya ayat per ayat, ayat 1 dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Demikian surat yang satu dengan surat sebelumnya dengan surat sesudahnya. Sampai ditulislah buku tentang ini, misalnya dalam Nadhmud Durar karangan Al-Biqai, Fitanasubil Ayai wal Suwar. Dia menulis tentang bagaimana kaitan ayat 1 dengan sebelumnya dan sesudahnya. Jadi Al-Quran tersusun tidak sembarangan. Setiap ayat punya kaitan dengan sebelumnya dan sesudahnya. Surat pun demikian. Terkait dengan surat sebelumnya dan surat apa? Sesudahnya. Intinya, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kalau antum punya kemampuan untuk semangat baca, silakan baca buku-buku tentang I'jazul Quran. Di situ antum lihat akan dahsyatnya Al-Quran. Seperti contohnya kitab Mu'tarakul Aqran karya As-Suyuti. Beliau menyebutkan 35 sisi mukjizat Al-Quran. Nah, kalau kita tahu Al-Quran ini dahsyat, terus apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus dekat-dekat dengan Al-Quran, harus sering baca Al-Quran. Ya, karena manusia terhadap Al-Quran berbeda-beda. Ada yang baca Al-Quran cuma ketika sholat saja. Kamu sudah baca Quran? Sudah. Baca apa? 3 kul. Kapan? Sholat subuh 3 kul. Dia baca Quran ketika sholat. Al-Fatihah selalu baca ya. Sehari 17 kali saya baca. Ya karena memang sholat wajib. Dia baca Quran kalau sholat saja. Ini tentunya sangat jauh dari yang seharusnya. Yang kedua, ada yang baca Quran hanya bulan Ramadan saja. Ya. Kalau setelah bulan Ramadan mereka tidak baca Al-Quran. Kata para salaf, bi'sal qaum la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan. Sungguh celaka suatu kaum yang tidak mengenal Rabb mereka kecuali bulan apa? Ramadan. Kata sebagian salaf, la takun ramadhaniyan. Jangan kau menjadi Ramadhani. Apa itu Ramadhani? Yang tahu Allah cuma bulan apa? Ramadan. Sembahlah Allah di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan yang lainnya. Ada yang baca Al-Quran kalau sesempatnya baru baca
Al-Quran. Ini juga tidak benar. Al-Quran bukan sesempatnya. Harus ada mengkhususkan waktu untuk kita baca Al-Quran. Seorang yang mengagungkan Al-Quran harusnya dia sisihkan waktu. Saya harus sehari saya baca sekian halaman, satu juskah, setengah juskah, tapi dia menyisihkan waktu. Bukan kalau lagi sempat, kalau lagi enggak. Tapi memang dia menyiapkan waktu, mengkondisikan diri untuk baca Al-Quran setiap hari. Dan sungguhnya di antara wasilah untuk bisa kokoh di atas agama yang benar di tengah fitnah yang begitu banyak dengan baca Al-Quran. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan mereka orang beriman kalau dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah keimanan mereka. Bertambah keimanan mereka. Itu baru dengar, apalagi kalau mereka baca sendiri. Maka kalau seorang baca Al-Quran dengan tadabbur, satu ayat dia baca, dia renungkan maknanya, ini benar-benar menambah charger iman begitu cepat. Maka ikhwan dan akhwat, sebentar lagi bulan Ramadan, jangan sia-siakan waktu. Saya kasih ide saja, coba Ramadan ini khatam baca juz amma misalnya, dengan terjemahan dan tafsirnya. Insya Allah ada tambahan apa? Keimanan. Ada tambahan keimanan. Wallahu alam bisawab, tentunya masih banyak pembahasan, tapi ini cukup insya Allah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Ada yang bertanya atau tidak? Tidak ada kan? Ustadz, saya ditugaskan bekerja dengan domisili di Jakarta. Setiap pekan atau 2 minggu sekali saya pulang ke Medan untuk menjenguk anak dan istri. Di mana saya boleh mengqasar salat? Apakah tidak ada kasar bagi saya, Ustadz? Yang di mana yang menjadi tempat tinggal? Kalau rumah anak istri di Medan berarti tinggalnya di Medan. Berarti kalau dia keluar dari Medan berarti dia sedang apa? Musafir. Musafir. Nah, masalah musafir berapa lama dia bisa mengqasar itu masalah khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat jika seorang keluar dari negerinya pergi ke tempat yang lain, kota yang lain, dan dia akan menetap di kota tersebut lebih dari 4 hari, yaitu lebih dari 20 kali sholat wajib, karena 1 hari 5 sholat wajib, saya akan tinggal di situ lebih dari 5 hari, lebih dari 4 hari, maka sejak begitu sampai dia langsung mukim. Adapun perjalanan dia dari Medan ke Jakarta, dia di bandara, kemudian itu semua dia musafir. Tapi kalau misalnya jalan darat, semua dia yang ditempuh, dia musafir karena dia berpindah-pindah. Meskipun dia jalan sebulan selama dia tidak menetap, dia tetap apa? Musafir. Kita bicara tentang tempat yang dia menetap. Nah, jumhur, mayoritas ulama berpendapat, jika dia merasa akan tinggal di tempat tersebut, menetap lebih dari 4 hari, maka begitu tiba, dia langsung sholat mukim, sholat sempurna. Tapi kalau dia tahu bahwasanya dia akan tinggal di situ kurang dari 4 hari, cuma 3 hari atau 19 kali sholat, maka dia sholatnya sholat musafir. Atau dia tidak tahu kapan dia akan pulang, tugas nggak tahu berapa hari, 4 hari, dia sholat musafir. Ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang lain mengatakan selama kamu masih di luar kota, kamu statusnya apa? Musafir. Kamu pulang ke rumah, kampung, itu baru tidak musafir. Selama masih luar kota silakan qasar, silakan jamak kalau memang lagi tidak sholat di masjid, silakan karena kamu masih statusnya apa? Musafir. Saya lebih condong pada pendapat yang kedua. Kalau kita misalnya di luar kota seminggu, cuma 2 minggu atau 10 hari, kita masih statusnya apa? Musafir. Ya. Tapi kalau kita sholatnya disempurnakan boleh, tidak artinya bukan wajib sholat 2 rakaat, enggak. Ya, tapi kalau pingin mengambil keringanan dengan sholat musafir selama kita belum balik ke kampung maka boleh, dan selama belum sampai 19 hari. Kalau sudah 19 hari, hari ke-20 maka sholat biasa. Sholat biasa ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada lagi yang bertanya? Ada yang bertanya, dia penjual minuman. Kalau bulan Ramadan, boleh nggak tetap jual minuman? Boleh, tapi menjelang buka. Jangan jual jam 12 siang. Ya. Enggak boleh. Jadi yang ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang benar al-kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah. Orang kafir itu juga meskipun mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, mereka akan dihukum dengan
maksiat yang mereka lakukan tersebut. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ma salakakum fi saqar?" Perhatikan, ketika orang-orang salat bertanya kepada orang-orang kafir, "Apa yang buat kalian masuk neraka wahai orang kafir?" Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak salat. Wa lam nakun nutimul miskin. Kami dulu tidak memberi makan kepada fakir apa? Miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami dulu suka mengejek agama. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustakan hari kebangkitan. Mereka ini kafir atau tidak? Kafir. Buktinya mendustakan hari apa? Kebangkitan. Yang mengingkari hari kebangkitan. Kafir atau tidak? Kafir. Tapi ketika mereka ditanya, kenapa kalian diazab? Mereka tidak menyebutkan karena kami kafir saja. Tapi karena kami tidak sholat. Karena kami juga tidak apa? Kasih makan fakir apa? Miskin. Sehingga semua syariat yang harusnya kita kerjakan, tidak mereka kerjakan, akan menambah siksa mereka. Jadi orang kafir nanti kalau disiksa di neraka, karena tidak sholat, karena tidak puasa diantaranya. Ya, karena tidak memberi makan, tidak bayar zakat. Meskipun mereka tidak bisa mengerjakan ini semua kecuali masuk Islam dulu. Tapi ketika mereka disiksa di neraka, bukan karena kafirnya saja, tapi karena syariat yang mereka tidak apa? Kerjakan. Oleh karenanya, jangan kita bantu mereka untuk tidak puasa dengan jualan. Kamu kafir toh, ini apa? Korting 50%. Kamu kafir kan 50%? Enggak, itu berarti kita membantu dia melakukan apa? Maksiat. Memang ada khilaf, tapi ini pendapat yang lebih kuat demikian. Jadi kalau kita punya jualan makanan atau minuman di bulan Ramadan, kita boleh jual di malam hari atau menjelang berbuka atau menjelang berbuka. Ya, karena kita tidak memfasilitasi orang untuk bermaksiat. Cuma ada pesanan khusus. Pesan khusus apa? Misalnya wanita-wanita hamil dan menyusui semua pesan makanan sama antum. Boleh. Pesanan khusus karena mereka memang beruzur syar'i. Tapi kalau kita buka di pasar, kita enggak tahu kamu enggak tahu yang beli. Akhirnya kita memfasilitasi orang untuk berbuka. Bentar. Apa pertanyaan? Kenapa kan ada hadis yang mengatakan kalau orang yang menghafal Quran yang niatnya menjadi qori, dia orang yang pertama kali Dieksekusi. itu hadisnya di mana? Hadisnya tentang 3 orang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak, di antaranya rajulun ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, seorang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Dia dikisah karena dia riya. Dia belajar bukan karena Allah tapi karena apa? Riya. Jadi kalau orang baca Quran dan mengajarkannya karena Allah, dia menjadi orang yang mulia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Quran dan mengajarkannya, sebaik-baik kalian. Tapi ketika dia niatnya karena ingin dipuji, dia menjadi orang yang buruk, orang yang paling apa? Buruk, bahkan diadab sebelum yang lainnya, ya. Bahkan diadab sebelum yang lainnya. Di antaranya ustadz yang hafal Quran dan mengajarkannya, namun bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam siksa kubur. Di antara siksa kubur adalah orang yang telah diajari Al-Quran oleh Allah, namun malam dia tidur, dia tidak murajaah, dan siang dia tidak mengamalkannya. Ya, jadi dia tidak menjalankan konsekuensi anugerah yang Allah berikan kepadanya. Allah alam bisawab. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang hanya Allah yang tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.